سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, masih memberikan kita taufik sehingga kita dengan Allah hadir ke tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini untuk sama-sama duduk mendengarkan ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan sekelumit nasihat dari seorang ulama besar, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nasihat yang akan kita baca pada pagi hari ini akan kita dengarkan bersama-sama berkaitan dengan sedekah. Kenapa berkaitan dengan sedekah? Karena begini, setidaknya seorang muslim itu punya dua bentuk kesolehan. Kesolehan yang pertama itu kesolehan yang sifatnya ritual. Kesolehan yang sifatnya ritual itu misalnya seseorang banyak melakukan sholat sunnah, banyak melakukan puasa sunnah, yang mana sebagian besar dari kesolehan ritual itu manfaatnya kembali kepada pribadi orang muslim itu sendiri. Tapi ada sisi lain dari kesolehan yang bisa kita sebut sebagai kesolehan sosial. Kesolehan sosial adalah sikap soleh yang kemanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh dia pribadi, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Dan ada konsep umum di dalam agama Islam yang mengatakan bahwa ibadah atau kebaikan yang kemanfaatannya bisa dirasakan orang banyak itu lebih baik daripada kebaikan yang kemanfaatannya hanya dirasakan oleh pribadi orang itu sendiri. Sekali lagi ada sebuah konsep umum di dalam agama Islam yang mengatakan bahwa kebaikan yang kemanfaatannya bisa dirasakan banyak orang itu lebih baik daripada kebaikan yang kemanfaatannya terbatas hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Termasuk dalam bentuk ini adalah sedekah. Termasuk dalam bentuk ini adalah sedekah, karena sedekah bukan hanya kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang yang bersedekah sendiri, tapi secara nyata juga bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, karena itu banyak, nanti kita akan baca di sini sebagian disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan mengenai keutamaan bersedekah yang mendorong dan memotivasi kita untuk bersedekah. Beliau memulai nasihatnya di sini dengan mengatakan bahwa seandainya kita mau sebutkan semua itu, semua ayat, semua hadis yang menyebutkan mengenai keutamaan sedekah, maka akan terlalu panjang karena begitu banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memang mendorong kita, memotivasi kita untuk bersedekah dan menyebutkan banyak sekali keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang bersedekah. Tapi kata beliau, kita akan mengambil beberapa ayat, mengambil
ambil beberapa hadis untuk kita renungkan bersama mengenai keutamaan bersedekah. Beliau memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya seperti ini. Apa-apa yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan itu dari kebaikan, sesungguhnya kebaikannya itu adalah untuk diri kamu sendiri. Semua sedekah, semua infak yang kamu keluarkan, pada hakikatnya kebaikannya itu juga akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dan semua yang kamu sedekahkan murni karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membayar itu semua tanpa mengurangi kebaikannya sedikit pun. Akan dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Kebaikan yang kamu sedekahkan itu kebaikannya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jadi pada hakikatnya kalau kita pelit melakukan kebaikan, kalau kita pelit bersedekah, sebenarnya kita sedang pelit kepada diri kita sendiri. Karena itu kadang ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan kamu kalau beramal baik itu harus egois. Ya, kalau beramal baik itu harus egois. Gimana maksudnya? Contoh misalnya, kita sholat, soft di depan kita masih kosong. Ketika kita mau sholat sudah berjejer rapi, soft di depan kita masih kosong. Yang kita lakukan apa? Kalau maju mending kadang kita mau Pak, jalan. Dorong orang lain supaya maju mengisi soft yang masih kosong. Padahal seharusnya itu kan kebaikan. Kita harusnya egois. Selama itu masih bisa diisi, saya yang harusnya isi. Kenapa kok saya membiarkan kebaikan itu diambil oleh orang lain, sedangkan saya menjadikan diri saya ini kehilangan kesempatan untuk berbuat baik itu? Seharusnya egois gitu. Ini masih bisa diisi. Dan ada keutamaan yang mengisi soft yang masih kosong. Saya yang kepengen isi, saya yang kepengen dapat sama. Misalnya kita punya 100.000 dan 20.000 atau 50.000 dan 20.000. Ketika kita mau bersedekah, yang kita keluarkan yang mana? Kita punya 50.000, punya 20.000. Kita mau sedekah, yang kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkan 20 ya bagus juga. Tapi kalau kita mau menggunakan konsep egois dalam beribadah tadi, seharusnya kita keluarkan 50.000. Saya kepengen dapat ganjaran yang lebih besar. Saya kepengen dapat pahala yang lebih besar dari Allah. Saya nggak mau cuma sekedar dapat pahala 20.000, maunya dapat pahala 50.000. Kenapa? Ya karena sesungguhnya ketika kita banyak berbuat kebaikan, yang untung itu siapa? Ya kan diri kita sendiri. Kalau kita pelit, ya berarti kita sedang pelit kepada diri kita sendiri. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain mengatakan, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari ataupun di siang hari, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak merasakan ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dari ayat ini kita berarti bisa setidaknya menyimpulkan bahwa sedekah secara terang-terangan itu tidak mutlak haram. Sedekah secara terang-terangan ditampakkan ke orang banyak, dipublikasi dan seterusnya itu tidak mutlak haram. Tapi ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan kalau orang mau bersedekah secara terang-terangan. Misalnya salah satunya paling tidak ada 2 catatan. Yang pertama, dia sebisa mungkin harus memastikan dirinya terbebas dari sifat riya. Ya. Karena kalau kita mau bandingkan antara orang sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan, yang lebih selamat dari riya yang mana? Yang sembunyi-sembunyi lebih besar potensinya untuk selamat dari sifat riya. Jadi boleh kalau mau sedekah terang-terangan, tapi perhatikan catatan yang pertama adalah sebisa mungkin kita memastikan bahwa diri kita jauh dari sifat
riya atau selamat dari sifat riya. Catatan yang kedua, tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin ditiru oleh orang lain, sah-sah saja. Tapi itu juga perlu kita perhatikan. Apa kita ini memang orang yang ditiru oleh orang lain? Apa kita ini memang orang yang diteladani gerak-gerik kita oleh orang lain atau enggak? Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat buruk, ya orang seakan-akan kita ini enggak ada misalnya. Ya sudah, kalau itu lebih baik kita ambil jalan yang sedekah sembunyi-sembunyi karena itu lebih aman. Tapi kalau kita adalah seorang tokoh misalnya, seorang panutan di daerah situ, kalau kita melakukan satu kebaikan, orang kemudian berbondong-bondong melakukan kebaikan yang sama, nah saat itu silahkan bersedekah secara terang-terangan dengan niat supaya memotivasi orang lain juga bersedekah. Jadi nggak selamanya orang yang bersedekah kemudian ditampakkan itu berarti jelek ya, tidak juga boleh, tapi dengan memperhatikan setidaknya dua catatan tadi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di banyak ayat yang dikutip di sini yang kesemuanya mengabarkan kepada kita bahwa orang yang bersedekah itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganjar dengan ganjaran yang besar, akan diberikan pahala yang besar, bahkan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang sangat banyak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kemudian mengajak kita berpikir, coba deh setelah kita tahu mendengar ayat-ayat tadi bahwa orang yang bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran yang besar, akan diberikan pahala yang besar, akan dilipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, enggak. Allah memutlakkan itu dengan mengatakan kebaikan yang sangat banyak. Kata Imam Haddad, ini yang ngomong sangat banyak ini bukan manusia. Nah, kalau manusia yang bilang saya mau lipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak, kekayaannya manusia itu ada batasnya, ada limitnya. Seberapa banyak pun kekayaannya dia, ya lama-lama bisa habis juga. Tapi yang ngomong mau melipat gandakan ini dengan sangat banyak itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kekayaannya nggak ada batasnya. Yang perbendaharaan kebaikannya nggak akan pernah habis. Masa kalau sudah gitu kita masih mau ragu juga dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau Allah sudah ngomong gitu, Allah nggak akan mengingkari janjinya. Dan kekayaan Allah tidak akan pernah habis dan tidak ada batasnya. Dalam salah satu riwayat Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, seandainya semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat, kemudian mereka semua meminta hajat mereka dan aku penuhi hajat mereka masing-masing, kekayaanku, kekuasaanku nggak akan pernah berkurang kecuali seperti jarum yang dicelupkan di laut. Berkurang tidak air laut? Tidak berkurang, cuma jarum dicelupkan. Nah itu seandainya Allah mau memenuhi semua hajat kita, tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. Dan zat yang kekayaannya seperti ini mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang bersedekah Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak, Kata Imam Haddad, kalau kita masih tidak tergerak juga untuk bersedekah setelah mendengar janji-janji Allah yang seperti ini, kemungkinan besar ada sakit yang namanya bakhil yang sudah berdokol di dalam jiwa kita. Kemungkinan besar kita sudah dikuasai oleh sifat kikir yang akhirnya kalau orang sudah terlalu parah sifat pelit di dalam dirinya, dia nggak cuman akan meninggalkan sedekah yang sunnah, tapi lama-lama dia bahkan akan meninggalkan kewajiban zakat. Nah, lama-lama dia bisa meninggalkan kewajiban zakat kalau sudah terlalu parah penyakit bakhil dan pelit itu di dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi Allah Subhanahu Wa
Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengabarkan kepada kita, kalau kamu berinfak, saya nanti yang berinfak dan menghidupinya. Seharusnya keimanan yang kita punya sudah cukup untuk menjadikan kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini, sudah cukup menjadikan kita tenang ya, ketika mendengar kabar-kabar yang seperti ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, setiap kali terbit matahari, ada dua malaikat yang mengiriminya. Malaikat yang pertama kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, siapa yang bersedekah di hari ini, kasih ganti yang lebih baik. Malaikat yang satunya doanya lain lagi. Ada malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, siapa yang pelit, siapa yang memegang hartanya nggak mau bersedekah, maksudnya di hari itu kasih hancur hartanya, ambil keberkahan dari hartanya. Kemudian Imam Haddad bilang, qultu wa du'aul malaikati mustajab. Dari Imam Haddad, dan doanya malaikat itu mustajab. Ya, pasti terkabul doanya malaikat. Karena yang berdoa adalah makhluknya Allah yang nggak pernah bermaksiat, yang nggak pernah berbuat dosa. Jadi ya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tinggal kita sendiri, kita mau masuk kelompok doa yang mana? Kita mau masuk kelompok doanya malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah, atau kita mau masuk kelompok doanya malaikat yang mendoakan keburukan bagi orang yang pelit, yang tidak bersedekah. Itu pilihannya di tangan kita. Karena ya Rasulullah sudah mengabarkan setiap terbit fajar, setiap terbit matahari ada dua malaikat yang berdoa begitu. Ya, sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kita mau masuk ke dalam doanya malaikat yang mana. Imam Haddad kemudian melanjutkan nasihatnya, beliau mengajak kita berpikir. Kata Imam Haddad ini, kalau menggunakan hitung-hitungan zahir, orang yang nggak bersedekah itu duitnya memang lebih banyak. Ya, kalau menggunakan hitung-hitungan, misalnya ada orang punya uang 100.000, kalau disedekahkan 50.000 berarti sisanya tinggal 50.000 kan. Tapi kalau dia nggak bersedekah, uangnya kan utuh, tetap utuh 100.000. Banyak mana 100.000 sama 50.000? Ya kita semua ya nanti pasti banyak 100.000. Memang secara zahir kata Imam Haddad, itu orang yang nggak bersedekah itu duitnya lebih banyak secara zahir. Tapi pada hakikatnya terbalik. Walaupun dia uangnya lebih banyak, tapi dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebanyak apapun pasti rasanya tetap kurang. Harta sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti rasanya cukup, bahkan mungkin lebih. Tapi kalau ada harta sebanyak apapun dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas orang itu, karena tidak ada berkah. Tidak usah jauh-jauh harta dulu, tidak usah jauh-jauh ke harta dulu, waktu aja dulu, waktu. Ya. Ada waktu yang diberkahi, ada waktu yang tidak diberkahi. Semua kita kan jatahnya sama. Setiap kita punya jatah masing-masing satu hari 24 jam. Tapi ada 24 jam yang diberkahi oleh Allah, ada 24 jam yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja nilainya udah beda. 24 jam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan begitu banyak kebaikan, begitu banyak ketaatan, begitu banyak kegiatan positif di 24 jam itu. Kita kan sering dengar, ya, ada ulama ini wiridnya sekian ratus ribu kali dari kalimat la ilaha illallah. Belum beliaunya itu juga orang yang produktif menulis kitab, orang yang aktif mengajar, orang yang aktif berdakwah. Itu apa sehari semalam 50 jam waktunya kan ya, tetap 24 jam. Tapi kenapa kok bisa melakukan begitu banyak kegiatan di 24 jamnya itu? Karena ada berkah, karena ada berkah. Nah, kita juga sering lihat, kadang kita ini rasanya baru bangun tidur tahu-tahu sudah malam lagi.
baru hari Selasa ternyata nggak ternyata sudah hari Selasa lagi. Kan sering kita begitu. Ini kok cepat banget kayaknya, waktunya nggak cepat tapi keberkahannya nggak ada. Waktunya sama 24 jam tapi nggak ada berkah. Gimana caranya membuat waktu itu supaya berkah? Ya waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu diisi dengan kebaikan, waktunya berkah. Tapi ketika waktu diisi dengan hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang negatif yang tidak membawa kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Konsep ini juga berlaku pada harta. Kalau mau hartanya berkah, ya gunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, gunakan hartanya untuk hal-hal yang positif. Ketika kita menggunakan harta kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih berkah oleh Allah. Tapi ketika kita lalai tidak menggunakan harta kita di jalan yang diridhoi Allah, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata beliau, jangan pakai hitung-hitungan dunia, pakainya itu hitung-hitungan akhirat. Kata Imam Haddad secara bahasa kasarnya gitu ya, pakainya hitung-hitungan akhirat. Makanya karena ya kesannya memang yang kita sedekahkan kan habis. Kesannya kan gitu. Yang kita sedekahkan itu habis, padahal tidak. Padahal tidak. Itu sama seperti kisah Nabi Muhammad SAW dalam riwayat, beliau menyembelih kambing. Beliau menyembelih kambing, kemudian 3/4 dari dagingnya itu disedekahkan, yang 1/4 disimpan di rumah beliau. Rasulullah SAW kemudian ketika sore itu pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, masih ada yang sisa daging kambing? Kata istrinya, ya sisa 1/4 ya Rasulullah, yang 3/4 sudah habis kamu sedekahkan. Itu kan jawaban benar, nggak ada yang salah dari jawabannya. Memang yang 3/4 habis disedekahkan, yang sisa di rumah cuma 1/4. Tapi kata Rasulullah itu kepingin merubah cara kita berpikir, jangan pakai hitung-hitungan dunia. Katanya Rasulullah, yang 1/4 itu yang habis, yang 3/4 itu yang masih tersisa. Karena hitung-hitungan akhirat. Yang 1/4 yang ada di rumah, walaupun secara zahir dia yang tersisa, yang masih ada, tapi ujung-ujungnya apa? Kita masak, kita makan, keluar jadi kotoran, tidak ada gunanya lagi. Tapi 3/4 yang kita sedekahkan itu akan kita dapati ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat itu kita masih ketemu sama yang 3/4 itu, berupa pahala, berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya yang mana yang habis? Yang 1/4. Yang 3/4 yang kita sedekahkan itu tetap ada, akan kita temui nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda di sini, barang siapa yang bersedekah dengan sepotong kurma dari hasil pekerjaan yang halal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima itu dan terus melipat gandakan pahalanya. Terus melipat gandakan pahalanya. Jadi nanti di akhirat itu kemungkinan dia kaget. Ya Allah, ini pahala sebanyak ini dari mana? Ini dari pahala sedekah kamu yang terus saya lipat gandakan, yang terus saya lipat gandakan. Nah, beliau juga mengingatkan di sini bahwa jangan sampai kita bersedekah itu salah sasaran. Ya, jangan sampai kita bersedekah itu salah sasaran. Salah sasaran itu gimana? Gini, ketika kita mau bersedekah, ketika kita hendak bersedekah, maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah keluarga, kerabat, dan tetangga kita yang terdekat. Nah, karena kan ya nggak lucu lah, nggak lucu kalau seandainya kita sedekah jauh-jauh, padahal ternyata di kalangan keluarga dan kerabat kita masih ada orang yang membutuhkan. Itu dalam riwayat, orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, orang yang sedekahnya itu kelewatan, salah sasaran. Harusnya dia memulai dari keluarganya, tapi dia malah bersedekah kepada orang lain,
itu seperti orang yang nggak bersedekah. Kenapa ya? Prioritasnya keliru, ketukar, salah sasaran tadi. Seharusnya kan dia mulai dari keluarganya dulu, dia mulai dari kerabatnya dulu, dia mulai dari tetangganya yang terdekat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, orang kalau bersedekah kepada yang tidak punya hubungan kerabat, dia dapat pahala satu, pahala sedekah. Tapi kalau orang bersedekah kepada keluarganya, kepada orang yang masih ada hubungan kerabat dengan dia, maka dia dapat pahala dua, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Ya, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Makanya itulah kenapa Islam itu mendorong kita untuk silaturahmi. Karena kita tahu dari mana keluarga kita itu membutuhkan kalau kita nggak pernah silaturahmi. Kita tahu dari mana keluarga kita itu punya hajat untuk bantuan kalau kita tanya kabar aja nggak pernah. Ya kan? Nah, itu kenapa Islam terus mendorong kita untuk bersilaturahmi. Orang-orang dulu itu begitu. Orang-orang dulu itu sebagian punya jadwal khusus. Ini minggu ini ke rumahnya saudaranya yang ini, minggu ini ke rumahnya saudaranya yang ini, minggu ini ke rumahnya saudaranya yang ini. Itu ada jadwalnya rutin. Tujuannya apa ya? Untuk mencari tahu keadaan saudaranya. Ini butuh bantuan kan? Ini butuh hajat apa? Ini lagi mengalami kesulitan apa sehingga dia paling tidak bisa membantu. Apalagi zaman sekarang silaturahmi kan gampang. Karena ada orang-orang yang sebenarnya hidupnya membutuhkan, tapi karena dia menjaga kehormatan dirinya, nggak mau minta-minta sama orang lain, itu menampakkan di hadapan orang seakan-akan dia bukan orang yang butuh bantuan. Banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggambarkan orang-orang seperti ini di dalam Al-Quran dan memang kenyataannya ada. Orang yang kalau kita lihat ini kelihatannya orang hidupnya berkecukupan. Tapi padahal dia hanya menutupi kebutuhannya dia karena nggak mau dibelas kasihani oleh orang lain. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang perlu kita bantu justru, yang harus kita prioritaskan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mau bersedekah, pertama kali lihat dulu di kalangan keluarga kita, di kalangan kerabat kita, di kalangan tetangga-tetangga kita masih ada yang membutuhkan bantuan dan kalau ada itu dulu yang kita mulai bantu, dari dia dulu kita mulai bersedekah. Nah, Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan beliau itu mengajak kita bersedekah dengan menyebutkan nominal yang sangat sedikit. Ya. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat misalnya beliau mengatakan ittaqun nara walau bisyiddi tamratin. Kata beliau, halangi, lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma, walaupun hanya dengan secuil kurma. Dalam riwayat yang lain nanti walaupun dengan sepotong roti, nanti yang lain walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya apa? Sedekah itu gak harus punya uang banyak, gak harus. Rasulullah ingin ngasih tahu kita, mau ngasih tahu kita bahwa sedekah nggak perlu nominalnya yang besar. Sedekah itu sesuaikan dengan kemampuan kita, itu aja. Konsep sedekah itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang besar, yang kecil, selama itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi besar. Karena setan itu kan ada aja caranya mengganggu kita tuh, ada aja setan. Jadi yang kita sering katakan setan itu kreatif dan bekerja keras itu ya memang betul. Karena bagaimanapun caranya setan itu pokoknya ini orang jangan sampai berbuat baik, udah itu aja tujuannya setan. Jadi mau kita sedekahnya banyak, mau kita sedekahnya sedikit, setan itu pasti nemu cara untuk menggagalkan usaha kita bersedekah. Kalau kita mau sedekah banyak, nanti setan bisa bilang itu terlalu banyak. Orang ini nggak butuh uang sebanyak itu. Nanti kalau kamu ngasih ini semuanya ke dia, nanti kamu kalau ketemu orang lain yang juga membutuhkan, bantunya gimana? Sudah nggak usah terlalu banyak buat orang ini. Nanti nggak usah dikasih orang ini. Nanti siapa tahu kamu nemu orang yang lebih butuh nanti di depan sana. Ada aja setan. Kalaupun kita mau sedekahnya sedikit, ya ada juga caranya setan mau menggagalkan kebaikan yang kita lakukan.
kamu kok ngasih cuma segini, jadi apa buat orang ini? Gak jadi apa-apa, uang yang kamu kasih itu gak ada artinya buat dia. Kamu kok gak menghormati dia ngasih cuma sedikit. Nantilah kalau mau sedekah, kumpulkan dulu uangnya yang agak banyak, yang sekiranya pantas baru disedekahkan. Kalau cuma segini buat apa? Itu setan mesti ada aja, mesti setan ada caranya untuk menggoda kita. Makanya Rasulullah gunanya mengeluarkan sabda-sabda yang seperti itu tuh mendidik kita bahwa gak perlu nunggu banyak untuk bersedekah, gak perlu nunggu banyak, berapapun kasih. Karena bisa jadi orang yang bersedekah 20.000 itu lebih dermawan daripada yang bersedekah 100.000. Nah, orang yang bersedekah 20.000 bisa jadi dia itu lebih dermawan daripada yang bersedekah 100.000. Kenapa? Ya karena masing-masing diukur dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Saya kasih ceritanya insya Allah sudah masuk, tapi tidak apa-apa. Ada yang namanya Habib Abu Bakar Al-Asni Al-Idrus dulu, ya, Habib zaman dulu namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Beliau itu seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat dermawan. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah beliau. Ketika datang tamu ini dijamu oleh beliau, disambut dengan sangat istimewa. Semua makanan dari ujung ke ujung semua ada. Semua makanan komplit ada, cuma untuk menjamu tamu ini aja. Kata tamunya dalam hati, luar biasa Habib Abu Bakar ini ya, dermawan banget ini orang. Saya cuma sendiri deh, bukan siapa-siapa saya ini, tapi dijamu dengan sangat istimewa seperti ini, luar biasa. Ini saya rasa orang paling dermawan di zaman ini itu Habib Abu Bakar ini. Selesai dia makan, ngobrol, terus dia bilang sama Habib Abu Bakar, Habib, terima kasih banyak. Ini saya rasa Anda adalah orang paling dermawan di zaman ini. Enggak, katanya Habib Abu Bakar, enggak, ada orang yang lebih dermawan dari saya. Siapa? Itu saudara saya Husin, tinggalnya di Tarim sana. Itu lebih dermawan dari saya. Penasaran namanya. Kalau Habib Abu Bakar kayak gini, gimana yang lebih dermawan di Tarim nanti? Berangkat ya, bismillah tawakkaltu Allah, berangkat di Tarim. Tanya ini yang tempatnya Habib Husin Ali, terus saudaranya Habib Abu Bakar di mana ya? Oh ini rumahnya yang ini. Dilihat sama dia, rumahnya kecil. Ini Habib Abu Bakar tadi rumahnya rumah besar, rumah mewah. Ini lihat rumahnya kayak gini. Ini apa tidak salah orang? Katanya nanti lebih dermawan. Kok kelihatannya kehidupannya lebih susah ya? Ya sudah, bismillah aja, masuk dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum Habib Husin, kalian terus? Iya, saudaranya Habib Abu Bakar Al-Adni yang di Aden sana itu. Oh iya betul. Ini tadi saya dari tempatnya saudara antum itu, tempatnya Habib Bakar. Oh betul, masuk. Masuk. Bayangannya kan sudah mau disuguhi apa lagi? Entah dia aja kayak gitu. Ini katanya orang yang lebih dermawan. Habib Husin duduk, tamunya duduk, dikasih air putih sama ada roti satu di belah dua. Yang separuh dimakan Habib Husin, yang separuh dikasih tamunya tadi. Itu bengong tamunya ini tidak salah ya. Ini jangan keliru Husin ini saya. Tadi di tempatnya Abu Bakar makanan kayak gitu, ini katanya saudaranya lebih dermawan lagi kok. Saya cuma disuguhi air putih sama roti separuh, setengah roti, yang setengah dimakan Habib Husin, setengah dimakan tamunya. Jadi minta maaf, saya mau tanya. Saya ini tadi dari rumahnya Habib Abu Bakar. Terus saya bilang, Habib, antum ini kelihatannya adalah orang paling dermawan ya. Udah, saudara saya Husin di Tarim itu lebih dermawan. Ini minta maaf ya, cuman saya kok agak bingung ya dengan konsep dermawannya itu gimana. Ini saya di sini cuma disuguhi setengah roti kok dibilang antum ini lebih dermawan tuh gimana? Oh gini, saya kasih tahu. Itu makanan yang disajikan saudara saya di Aden sana, yang disuguhkan kepada kamu ketika kamu di rumahnya Habib Abu Bakar itu sekian persen tok dari semua kekayaannya dia. Kekayaannya dia yang seperti itu yang kamu makan mungkin cuma
cuma 2-3% dari kekayaannya dia. Ya paling mentok 10% lah dari kekayaan. Tapi hari ini saya cuma punya makan 1 roti, terus saya bagi 2, yang setengah saya kasih kamu, yang setengah saya makan. Berarti saya bersedekah berapa persen? 50% dari kekayaan saya hari ini. Ya kan? Walaupun bentuknya cuma roti setengah, tapi ini 50% dari semua yang saya punya. Sedangkan yang adik saya kasih ke kamu di sana itu cuma 10% dari kekayaannya. Sekarang yang sedekah 10% dengan yang sedekah 50% dari hartanya dia, mana yang lebih dermawan? Ya sedekah 50%. Ya kan? Makanya bisa jadi orang yang bersedekah 20.000 itu kita bisa anggap lebih dermawan daripada yang sedekah 100.000, karena mungkin 20.000 ya 50% dari hartanya dia. Sedangkan yang 10.000 mungkin hanya 5%, 10%, 15% dari keseluruhan hartanya dia. Ya, makanya kita masing-masing tahu kemampuan kita masing-masing tahu kebutuhan kita. Jadi kita juga bisa menyesuaikan sedekahnya itu dengan kemampuan kita sendiri. Tidak harus terlalu banyak. Kita kasih sedikit tidak masalah. Nanti Allah akan menjadikan ada orang lain yang juga membantu orang tersebut. Yang penting kita menjalankan peran kita. Ya, yang penting kita menjalankan peran kita, punya kepedulian dengan orang lain, punya rasa empati kepada orang lain. Itu aja yang perlu kita asah. Nah, Rasulullah SAW bersabda di sini, kalau kamu bersedekah itu mampu menghalangi keburukan yang akan menimpa kamu. Bersedekah itu dalam sebagian riwayat akan menutup 70 pintu kebaikan. Nah, akan menutup 70 pintu keburukan. Maaf. Bersedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Dalam berbagai riwayat yang lain juga dikatakan sedekah mampu menolak keburukan, mampu menolak bala, mampu menolak cobaan. Karena itu sebagian ulama itu punya kebiasaan bersedekah setiap hari. Tujuannya supaya hari itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar bin Siddiq itu punya kebiasaan seperti itu, termasuk orang yang punya kebiasaan bersedekah setiap pagi. Suatu hari beliau buru-buru mau keluar dari rumah, titip sama keluarganya. Ini uangnya udah saya taruh di rak situ ya. Nanti tolong kalau ada yang orang butuh, tolong dikasih sedekahnya seperti biasa. Saya mau keluar dari rumah, kemudian menghadiri satu majelis, mengajar dan lain sebagainya. Tiba-tiba didatangi orang. Ini anak antum jatuh, tangannya patah. Kata rumah, aneh. Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Kok bisa sampai anak saya jatuh terus tangannya patah? Rumah terus ingat, oh pasti sedekah yang saya titipkan tadi lupa dikeluarkan oleh orang rumah saya. Pulang ke rumah, dilihat benar uangnya itu masih utuh di tempat yang tadi beliau taruh di situ uang. Kata beliau, ini kalau ini kita keluarkan sesuai dengan pesan saya tadi, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Ya karena sedekahnya akan melindungi orang tersebut dari keburukan, akan melindungi orang tersebut dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya kan kita sering, orang-orang tua kita itu sering, kalau misalnya kita mau berpergian jauh, sedekah dulu. Nah, kita disuruh mengeluarkan sedekah sebelum kita berpergian jauh. Tujuannya apa? Ya supaya perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita misalnya ada orang yang mau berobat, ada orang misalnya mau melakukan operasi dan lain-lain, itu juga kadang disarankan untuk sedekah dulu. Kenapa ya? Tujuannya semua ini. Tujuannya supaya dijaga dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dijaga dari hal-hal yang kurang baik, dan dilancarkan semua urusannya nanti. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, ya, bahwa sedekah mampu melindungi orang dari keburukan seperti itu. Ada satu hadis yang juga sangat menarik. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat orang itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Sayyidah Aisyah ketika mendengar ini tuh kaget. Rasulullah malu dong. Masa orang segitu banyak
dikumpulkan semua nggak pakai baju. Malu ya Rasulullah, nanti aurat kita kelihatan satu sama lain. Kata Rasulullah, orang di hari itu udah nggak mikir lihat aurat lagi. Orang di hari itu udah nggak pikir mana yang cantik, mana yang ganteng, udah nggak kepikiran. Pikirannya itu semua ini habis ini amal saya ditimbang, pilihannya kalau nggak surga neraka. Udah nggak sempat mau lihat aurat ini udah nggak sempat. Nah, nanti di hari kiamat kata beliau, kita akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan sangat kelaparan, dan dalam keadaan sangat kehausan, dalam keadaan sangat susah, sangat kelelahan. Bisa nggak kalau kita mau dikumpulkan menggunakan pakaian? Ada sebagian yang seperti Sayyidah Aisyah tadi itu ya, kepikiran ini gimana nanti saya kalau dikumpulkan nggak pakai baju? Bisa nggak kalau mau pakai baju? Bisa. Kata Rasulullah dalam hadis ini, faman kasalillahi kasahullah. Siapa orang yang pernah memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan pakaian kepada dia nanti ketika semua orang dalam keadaan telanjang. Ya. Man wa man at'ama lillah at'amahullah. Siapa orang yang pernah memberi makan orang yang kelaparan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan memberikan makan kepadanya ketika orang semua kelaparan. Wa man saqa lillah saqahullah. Dan siapa orang yang pernah memberi minum kepada orang yang kehausan, nanti Allah juga akan memberi dia minum ketika semua orang dalam keadaan kehausan. Dalam riwayat yang lain disebutkan semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi ketika orang semua dalam keadaan kepanasan, matahari dikabarkan cuma sekian jengkal aja dari kepala kita, itu ada orang-orang yang pakai payung lah, gampangnya gitu ya, yang pakai payung, jadi nggak tersengat matahari. Payungnya itu dari apa? Salah satunya dari sedekah. Salah satunya dari sedekah. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digambarkan bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, saya dulu lapar, saya itu dulu pernah kelaparan, kamu kok gak kasih saya makan? Hambanya ini kaget ditanya gitu sama Allah. Ya Allah, gimana caranya kamu lapar? Kamu ini Rabbul Alamin, gimana caranya saya ngasih kamu makan? Kamu ini Tuhan, kamu ini Allah, kok gimana caranya ya Allah saya bisa kasih kamu makan ketika kamu lapar? Kata Allah, ada hambaku fulan yang kelaparan. Seandainya kamu beri dia makan, kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Wahai hambaku, saya itu pernah sakit, kamu kok gak jenguk? Kaget lagi hambanya, ya Allah, kamu ini Rabbul Alamin, gimana caranya saya menjenguk kamu? Kata Allah, ada hambaku fulan yang sakit. Seandainya kamu jenguk dia, kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Abdul Haddad melanjutkan nasihat beliau di sini. Kata beliau, mungkin ada keadaan-keadaan di mana kita benar-benar butuh uang ini, di mana kita benar-benar gak mampu untuk bersedekah. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita berada dalam keadaan seperti itu? Kata beliau, paling tidak jangan mengusir orang yang meminta-minta. Yang kedua, jangan berkata kasar kepada orang tersebut. Kita nggak punyanya uang, kita masih punya senyum kan? Setidak punya uangnya kita masih punya kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Kita nggak punya uang, kita masih punya doa. Itu kasih buat orang, kasih buat mereka. Walaupun kita nggak punya sedekah berupa materi, tapi kita punya sedekah dalam bentuk yang lain. Tidak boleh kita sampai kemudian mengusir, apalagi berkata-kata kurang baik kepada orang yang datang meminta bantuan kepada kita, meminta uluran tangan kita. Tidak boleh. Kasihlah. Itu dalam sebagian perkataan ulama. Ada yang mengatakan, kalau kamu nggak bisa baik secara aktif, paling tidak baik secara pasif. Apa baik secara pasif itu?
Kalau kita nggak bisa ngomong baik, ya jangan mencela orang. Kalau kita nggak bisa memberi bantuan, ya paling tidak jangan menghalangi orang itu dari mendapat kebaikan. Kalau kita nggak bisa memuji, ya paling tidak kita jangan mencela, dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak bisa kasih bantuan materi, kasihlah doa, kasihlah semua, tolaklah dengan halus, ya, kasih kata-kata yang baik, kata-kata yang membesarkan hatinya dia. Itu aja. Itu namanya baik secara pasif. Kalaupun kita nggak bisa baik secara aktif. Dalam sebagian riwayat ada yang menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau itu sholat di berbagai sisi di Ka'bah itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah setelah selesai Nabi Ibrahim melakukan itu, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, yang kamu kerjakan ini luar biasa, bagus. Yang kamu kerjakan ini baik. Tapi kamu tahu nggak, satu suapan makanan yang kamu masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan itu lebih baik dari ini semua. Satu suap makanan yang kamu masukkan ke dalam perut orang yang kelaparan itu lebih baik dari ini semua. Karena tadi kembali ke konsep yang awal tadi, kebaikan yang dirasakan banyak orang itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Sebagian lain mengatakan ada seorang soleh yang punya kebiasaan setiap antara maghrib dan isya itu duduk membaca wirid istiqomah. Setiap waktu itu dia pasti duduk mengisi antara maghrib dan isya dengan wirid. Satu hari ketika dia mau wirid, datang orang minta bantuan sama dia. Terus dia mikir, ini saya punya dua pilihan. Saya tolak orang ini dan saya melanjutkan wirid saya, atau saya putus wirid saya hari ini untuk saya ganti di waktu yang lain dan saya penuhi kebutuhan orang ini. Mana yang harus saya dahulukan? Akhirnya dia memutuskan untuk memutus wiridnya di malam itu, diganti di hari yang lain, dan malam itu dia memenuhi kebutuhan orang tersebut, karena di dalam sebagian riwayat dikatakan juga orang yang memenuhi kebutuhan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Cara paling cepat kalau mau hajat kita terkabul, kita penuhi hajat orang lain. Cara paling cepat kalau ingin keinginan kita terkabul, doakan hajatnya orang lain. Karena kata Rasulullah di dalam hadis, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, apalagi kalau saudaranya nggak tahu kalau kita mendoakan dia, maka malaikat akan berkata, amin walaka mithlu. Amin, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan yang seperti itu juga. Dan sekali lagi, doanya malaikat itu ya mustajab. Doanya malaikat mustajab. Kita kepengen apa sih? Misalnya kita punya hajat, kepengen punya rumah misalnya, ya doakan orang yang lagi membutuhkan rumah juga, mudah-mudahan dia segera diberikan tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita buat dia akan dibalas doa yang sama oleh malaikat. Doa kita mungkin belum tentu cepat terkabul, tapi doanya malaikat terkabul. Sama. Kalau kita ingin hajat kita dipenuhi oleh Allah, maka kita penuhi juga hajatnya orang lain. Terakhir, ketika kita bersedekah, sedekah itu seakan-akan mengucapkan tiga hal kepada kita. Ketika kita bersedekah, seakan-akan sedekah itu mengucapkan tiga hal. Yang pertama, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiran. Saya itu dulu sedikit, tapi sebab kamu sedekahkan, sekarang saya jadi banyak. Sesuai dengan firman-firman Allah yang tadi kita baca. Yang kita keluarkan nggak seberapa, tapi ketika dibalas oleh Allah menjadi sangat banyak. Kemudian qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyah. Saya itu dulu sesuatu yang fana, sesuatu yang akan habis, tapi sekarang saya menjadi sesuatu yang kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Nggak cuma habis kita gunakan begitu aja, tapi seperti tadi akan kita dapati ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia juga berkata, "Qad tahfazuni fasirtu ahfazuka." Dulu waktu saya masih berupa harta yang kamu simpan, kamu yang bersusah payah menjaga saya. Gimana caranya ini harta gak hilang, gimana caranya ini harta gak mubazir dan seterusnya. Tapi sekarang ketika kamu sedekahkan saya yang menjaga kamu. Nah, mudah-mudahan ini semua paling tidak menggerakkan di dalam jiwa kita niat, keinginan, tekad untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang punya kepekaan, untuk menjadi orang yang punya kepedulian pada orang lain, paling tidak dengan hal-hal yang kita mampu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita taufik untuk melakukan kebaikan sebagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang Dia cintai. Wallahu a'lam.